2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oh, belum ya. Haleluya berarti. Harusnya kalau di handphone lebih cepat. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Ya. 3, 2, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Silakan duduk. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Kalau rekan-rekan perhatikan di sana banyak sematan yang dituliskan oleh Lukas. Apa yang pertama? Juru selamat, Kristus, Tuhan, keturunan Daud. Ya, kita sudah sering berulang kali bertahun-tahun ya tentang silsilah Tuhan Yesus. Tapi saya nggak bicara tentang silsilah Tuhan Yesus. Yang pasti yang kita kenal bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud, lahir di kota yang begitu mungil, disebut dengan kota Bethlehem. Ya, dan tema yang mau saya sampaikan pada hari ini, siang hari ini, untuk kita semua, yaitu mengenai kelahiran Kristus, Sang Teladan. Kelahiran Kristus, Sang Teladan. Ya. Setiap kita, umat-umat Kristen, tadi di awal saya sempat singgung ya, bahwa biasanya kalau di bulan Desember identik dengan tukar kado, beli baju baru, ya, kue nastar, ya, di rumah banyak kue, ya, dan seterusnya. Itu biasanya realita yang kita temukan, ya, tahun demi tahun dalam bulan Desember, betul? Ya. Terus saya mau tanya kepada rekan-rekan, ada di sini yang udah ngikutin Natal lebih dari 2 kali? Di bulan Desember ini? Kita baru sekali. Baru sekali ya, saya udah lebih. Nanti sore baru 2. Nanti juga sore saya diundang lagi, ya, tapi jemaat, bukan khotbah ya, jadi jemaat, ya. Orang berlomba-lomba, ayo kita ikut Natal dan sebagainya, ya, ikut meramaikan dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Itu nggak salah. Ya, saya nggak menyalahkan, ya. Tapi yang menjadi masalah, orang-orang Kristen hanya fokus terhadap hal yang demikian, sehingga lupa sebuah esensi yang paling penting dalam memaknai kelahiran Kristus. Apa itu? Pribadinya. Ya. Nanti kalau nggak dibeli baju Natal ngambek, ya, nggak mau ah. Kan nanti bajuku lecek, kan tahun lalu udah dipakai, kan harus baru, temanku baru baju Natalnya, ya, dan seterusnya. Saya, ya, apalagi karena sering makan ya, makanya bertambah ini, ya, harus ganti lagi baju ukurannya dan sebagainya dan seterusnya, ya kan? Nah, itu karena memang salah saya sendiri ya, nah, itu jangan ditiru ya, jangan dicontoh, ya kan? Tapi tadi, ya kan? Dia nggak mau Natal karena apa? Oh ya, bukan baju baru. Dia nggak mau Natal karena apa? Gak ada duit, gak ada HP, dan seterusnya. Padahal bicara tentang kelahiran Kristus bukan bicara tentang ya engkau ikut banyaknya Natal, bukan tentang bagusnya bajumu, bukan tentang ya pribadimu, tapi apa? Tentang pribadinya dia. Amin. Itu paling penting esensinya. Ya, sekali lagi, tidak salah. Ya, kalau kita merayakan kelahiran Kristus dengan tadi yang saya katakan, itu nggak salah. Tapi jangan sampai lupa fokus kita ya dalam ya merayakan pribadinya. Amin. Ya. Kemarin juga tanggal 22 ya. Kebetulan sama, kami juga tanggal 22. Ya, tadi kami juga merayakan Natal
Ya, secara umum tanggal 25. Ya, itu. Jadi semua orang merayakan tentang kelahiran Kristus. Ya, tidak salah. Tapi pertanyaannya, apakah fokus kita kepada Kristus atau fokus yang lain? Ya. Berikutnya. Jadi Natal bukan hanya sekedar tradisi yang kita lakukan tahun demi tahun. Entah 25 Desember atau kapanpun, 22 kemarin dan seterusnya, 14 dan seterusnya, ya itu silakan. Tapi Natal yang paling penting, sekali lagi saya tekankan berulang kali, ya, mengenai pribadinya. Roma 14 ayat 6 mengatakan, siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk pribadinya. Pribadi kita maksudnya. Makanya Natal jangan fokusnya jodoh, itu bonus. Ya, kalau dapat gebetan itu bonus dari Tuhan. Tapi kalau nggak dapet, ya jangan ngeluh. Tuhan, aku kan ikut Natal karena mau jodoh. Itu udah salah fokusnya. Ya, berikutnya kita perhatikan dalam Lukas ini, ya, dalam Lukas 2 ayat 11, ya, kita tahu bahwa kelahiran Kristus, ya, dikunjungi oleh dua kelompok. Ada yang tahu kelompok pertama? Orang Majus dan yang kita baca saat ini apa? Para gembala. Saya nggak bahas tentang orang Majus, ya, tapi saya membahas tentang para gembala. Ini unik, ya. Gembala dalam tradisi Yahudi, ya, itu disebutkan kalangan terendah, kasta terendah, orang yang paling hina, orang yang paling rendah, ya, tidak dianggap dalam tradisi Yahudi pada saat itu, ya, dianggap remeh, ya. Tapi yang menariknya tentang kelahiran Kristus yang pertama kali disampaikan kepada siapa? Para gembala, ya. Bisa lihat di Alkitabnya, ya. Kelompok pertama kali, ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus disampaikan kepada para gembala, bukan kepada para pejabat pada saat itu, bukan kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang penting, orang-orang Romawi, ya, atau orang-orang yang berpendidikan. Tapi justru yang nggak dianggap, Tuhan datang. Amin. Bicara Natal, ya, bukan hanya kepada kita, tapi kepada setiap kalangan. Amin. Jadi beritakan Natal kepada siapapun di sekitar kita. Ya, saya nggak tahu. Mungkin kalau kita, ya, atau nanti mungkin Kak Adri atau siapa yang udah berkeluarga, ya, pastikan setiap, ya, udah yang berkeluarga, ya, mempunyai anak kan pasti kan dikunjungi, ya, maunya orang-orang yang, ya, kan pasti harus dikunjungi dan sebagainya dan seterusnya, ya. Nah, itu nggak apa-apa, sah-sah aja, ya. Tapi Tuhan Yesus sedang memberitahukan, sedang mengajarkan, ya, bahwa kelahirannya, ya, disampaikan juga terhadap kalangan yang tidak dianggap. Yesus pun juga hadir, amin, ya. Saya nggak berbicara tentang orang Majus, ya, karena ini menarik tentang para gembala, ya. Jadi, ya, bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, bicara tentang kabar kelahiran Tuhan Yesus, ya, terhadap semua kalangan. Berikutnya, ya, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Ada yang tahu rekan-rekan terkasih? Ya, dengan jelas Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya apa? Mungkin rekan-rekan terkasih sudah disampaikan, ya, oleh gembala tempat ini. Kita tahu bahwa singkat cerita Perjanjian Lama, ya, bicara tentang dosa. Biasanya bangsa Israel ketika mereka berdosa, mereka mengorbankan suatu korban bakaran. Betul, ya?
Kalau kita yang ya sering membuka Alkitab, ya. Tapi itu tidak membuat orang pada masa itu selamat. Butuh pengorbanan yang sempurna, butuh pengorbanan yang tak bercacat, ya. Oleh sebab itu Tuhan perlu hadir, perlu datang untuk apa? Menebus dosa setiap kita. Kita nggak bisa menebus dosa kita sendiri. Mau kita S1, S2, S3, mau orang hebat, mau orang kaya, mau orang banyak kenalan, itu nggak bisa membawa kita kepada keselamatan. Karena ending dari dunia ini adalah kehidupan kekal. Dua pilihan, kehidupan kekal atau kematian kekal. Artinya surga dan neraka. Kecuali rekan-rekan nggak percaya neraka ya, atau surga ya, itu silakan. Tapi saya percaya bahwa ada kehidupan kekal, ya, di surga nanti dan di neraka juga. Itu tergantung bagaimana kita di dunia ini. Ya, makanya Tuhan datang ke dunia. Amin. Ya. Terus ada yang bertanya kepada saya, kalau begitu kan bisa banyak cara, kenapa harus jadi manusia? Ya karena dia Tuhan, dia harus berinteraksi langsung dengan manusia. Pernah lihat ya, kalau pada waktu itu orang-orang perjanjian lama, kalau kita baca ya di perjanjian lama, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus itu ya ada cara. Contoh Musa bertemu Tuhan Yesus ya melalui apa? Semak belukar. Tidak bisa cara langsung, karena apa? Bisa bahaya. Karena dia Tuhan, dia kudus. Enggak bisa ditembus secara langsung. Ya, oleh sebab itu Tuhan turun. Ya. Karena manusia yang diselamatkan, yang perlu diselamatkan. Ya. Agar apa? Dia bisa berinteraksi langsung dengan kita. Amin. Jadi nggak usah takut, nggak usah dengar ocehan orang-orang di luar sana. Oh Tuhannya mati, oh Tuhannya di kayu salib. Kok Tuhannya nggak bisa menyelamatkan diri? Ya karena penebusan, karena penggenapan. Kalau Tuhan ditanya bisa nggak menyelamatkan dirinya? Bisa. Tinggal panggil malaikatnya. Oh malaikat, sini, selamatkan saya. Bisa. Tapi sia-sia. Enggak terjadi. Yesaya 9 ayat 5. Seorang putra akan lahir. Penggenapan. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ya untuk ya membawa kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya. Itu tujuannya. Makanya tujuan Yesus lahir. Ya, banyak lagi pertanyaan lah orang seberang. Ya, kok Tuhan lahir ya tanpa ada ini dan sebagainya dan seterusnya, ya kan? Ya, karena nggak mengerti tentang kuasa Tuhan. Ya, dan seterusnya. Saya nggak membahas tentang hal itu. Ya, saya hanya sedikit menyinggung. Ya, kalau mungkin kita pernah menemukan, pernah ya mungkin ya. Dan saya juga pernah mendengar, pernah menemukan seperti itu. Dan mungkin kita juga pernah menjadi bagian seperti itu, betul kan? Bertanya-tanya dalam hati kita kan, kok Tuhan saya kok lahir ya? Kok Tuhan saya bisa begini ya? Ya kan, dan seterusnya, ya kan? Nah itu nggak apa-apa kalau kita tadi belum mengenal firman Tuhan. Tapi kita yang sudah mengenal firman Tuhan, kita tahu itu kuasa Tuhan, itu mujizat Tuhan. Ya contohnya apa? Kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di luar nalar kita, di luar dugaan kita sering mengalami namanya mujizat. Itulah kuasa Tuhan yang gak bisa diprediksi. Ya, kalau kita bisa menyamai Tuhan, berarti Tuhan kita sama. Bukan Tuhan dong. Itu simpelnya, secara logikanya. Amin. Ya, nanti sebelum kita masuk kepada inti tema, ya keteladanan Tuhan Yesus. Tapi tadi saya sudah menyinggung tentang keteladanan Tuhan Yesus. Ya, contohnya apa? Mengorbankan anaknya. Itu bagian dari keteladanan. Ya. Oh, kalau begitu kata ya bro tadi yang di depan, maksudnya saya, berarti saya harus ini dong, harus mengorbankan nyawa saya dong? Enggak teman-teman ya, enggak harus gitu ya, enggak ya, bukan. Ya,
Kalau engkau memang setia taat kepada Tuhan, ya, contohnya seperti ini, kita rajin ibadah. Yang simpel-simpel aja. Bangun pagi. Saya mau tanya, bangun pagi handphone atau Alkitab? Jujur aja kan. Biasanya kan handphone ya, karena ada di samping kita. Ya, notif dikit sedikit bunyi langsung bangun tiba-tiba. Tapi kalau Alkitab, bodo amat. Nah, itu. Kadang-kadang kita sering menyepelekan hal-hal seperti itu. Ini bagian dari pengorbanan dong. Waktu. Ya, amin. Tahun 2025 kita harus lebih setia, amin. Baca Alkitab. Ya, haleluya. Ya, tahu berarti ya lagi sedang berzakat nggak lagi juga ya. Oke. Yang berikutnya, ya, saya menyampaikan statement seperti ini. Natal membuktikan bahwa bukan manusia yang pergi menggapai Allah, melainkan Allah yang penuh kasih turun menggapai manusia berdosa. Bukan kita, tapi Tuhan. Tidak ada di agama manapun selain Kristen yang Tuhannya ya mencari kita. Ya. Jadi sungguh luar biasa. Jadi jangan menyia-nyiakan ya rekan-rekan terkasih, ya jemaat Tuhan. Jangan menyia-nyiakan ya, sekali lagi ya, jangan menjadikan 25 Desember, bulan Desember hanya sekedar rutinitas, tradisi, seremonial, rame-ramean, ikut-ikutan, megah musiknya, megah randonnya, acaranya seterusnya. Tapi pas pulang ke rumah sama aja. Makanya kan ada candaan ya. Di gereja haleluya, di rumah haleluya. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pas di rumah ini terbang. Seras. Ya kan? Sapu terbang, ya. Dan seterusnya. Padahal di gereja itu udah haleluya. Ya, Tuhan sangat baik, terima kasih Tuhan. Pas di rumah tinju-tinjuan. Nah, itu sama aja. Jadi momentum Natal ini kita harus benar-benar menghidupi, ya. Colek kanan kirinya, engkau harus menghidupi. Colek kanan kirinya, ayo dong saya. Maksudnya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, pulang ke gereja, ya, pulang dari gereja kita ke rumah, kita mengaplikasikan apa yang kita dapat. Saya pun juga belajar. Ya, manusia itu nggak ada sempurna, tapi kalau kita belajar untuk menjadi sempurna seperti Tuhan, itu bisa. Asalkan tadi ada kata komitmen. Ya, dalam hubungan pun ada kata komitmen. Kalau kamu setia, tunjukkan setia. Betul kan? Ada yang udah kadir keluarga ya, ada yang berkeluarga selain kadir, ya sudah ya, apa ya? Yang lainnya masih jomblo. Kalau kata Kak Christopher tapi Heru jomblo. Ya, J-nya diganti pakai Z, jomblo. Ya, tenang, saya juga jomblo. Ya, tenang. Orang jomblo itu bukan berarti orang yang paling ini ya. Jangan takut, karena masih ada Tuhan. Amin. Ya, jangan takut ya. Makanya segeralah cari. Ya, bagi yang sudah memasuki usia ya, yang sudah memang seharusnya untuk masuk dalam jenjang pernikahan. Kita masuk kepada inti dari firman Tuhan. Secara cepat, ada 3 poin ya. Keteladanan apa yang perlu kita ambil dari kelahiran Tuhan Yesus? Yang pertama, ya, bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Ya, kita buka Filipi 2 ayat 6. Boleh kita buka firman Tuhan? Filipi 2 ayat 6. Boleh salah seorang membaca? Filipi 2 ayat 6. Poin pertama. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Ya. Dan dalam waktu itu, ya,
bahwa Tuhan mengosongkan dirinya. Ya, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya disebut dengan kenosis. Menanggalkan dirinya, kemegahannya, atributnya. Ya, makanya saya bilang tadi, Tuhan bisa nggak mengamalkan dirinya? Bisa. Ya, tapi dia belajar untuk menanggalkan kemegahannya. Ya, dia mau sama seperti kita, manusia, bisa makan, bisa minum, tapi dia tidak berdosa. Itu bedanya. Tuhan bisa makan, Tuhan bisa minum, Tuhan bisa tidur, ya, Tuhan bisa mengerjakan apapun, tapi yang membedakan kita dengan Tuhan, ya, ketika dia manusia, dia tidak berdosa. Itu bedanya. Ya. Kita bisa lihat di Alkitab. Adakah bukti bahwa Tuhan berdosa? Tidak. Ya, meskipun tadi dia selalu dihampiri dengan masalah, tapi apa yang dilakukan? Selalu menghindar. Tidak mau, ya, masalah menjadi berkepanjangan. Lebih baik menghindar. Kan ada tuh kita kan biasanya kalau ada masalah kita bikin tak masalah. Kalau bahasa Jawanya ruwet, bikin tambah ruwet. Ya, udah masalah kecil, terus digede-gedein lagi masalahnya sama kita. Ya, kalau anak mudanya bilang dikompori. Ya, nah itu. Tapi kalau Tuhan, ketika tadi ya ada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ketika datang, ya apalagi tadi dia mau lempari batu, ya dia mau diancam, apa yang dilakukan Tuhan? Menghindar, lebih baik tinggalkan. Ya kan? Itu membedakannya. Tuhan merendahkan dirinya, ya. Begitupun pada saat dia lahir, dia nggak lahir di tempat yang megah, betul? Palungan, ya, kandang. Kita di sini rata-rata rumah sakit kan? Nggak ada kan di ini kan? Nggak ada kan? Kalau kita lihat filmnya ya, yang pernah nonton film Tuhan Yesus ya Maria dan Yusuf sambil mencari-cari rumah mana, tapi nggak ada satupun warga yang menggubris, ya kan? Sampai pada satu tempat yang paling hina, Tuhan loh mau lahir di situ. Artinya Tuhan mau belajar merendahkan dirinya. Lalu apa buat kita keteladanannya? Hari ini kita mau belajar untuk rendah hati. Amin. Bukan tinggi hati. Ya, katakan sebelah kanannya, jadilah orang rendah hati. Amin. Ya, jangan sombong. Ya, mau kita kerjaan mungkin gaji kita 2 digit. Ya, status di kantor kita statusnya luar biasa. Ya, tapi jangan sampai membuat kita jadi tinggi hati, rendah hati. Karena kita dikatakan sebagai hamba. Dalam bahasa Yunaninya doulos. Doulos itu dibaratkan dengan keset. Artinya siap diinjak-injak. Pernah dengar ya? Artinya ya. Nah, kita juga harus seperti itu belajar tadi. Mungkin kita dikucilkan, mungkin kita direndahkan selama ini oleh keluarga kita, oleh rekan kantor kita, atau siapapun, atau mungkin dalam pelayanan. Tapi kita belajar untuk terus rendah hati. Orang yang mengalah belum tentu kalah. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Karena itu semua perhitungan manusia. Kalau Tuhan yang sudah memperhitungkan, itu yang bahaya. Jadi yang pertama, keteladanan yang kita perlu ambil dari kelahiran Tuhan Yesus adalah kerendahan hati. Dan Yesus sudah membuktikan Tuhan kita. Sekali lagi saya katakan, tidak ada di agama manapun yang Tuhannya lahir secara hina. Pandangan manusia. Maka tadi saya bilang, bahkan tentang kelahirannya pun disampaikan kepada gembala yang bukan siapa-siapa. Ya, kita bangga, kita bersyukur. Amin. Yang kedua,
Keteladanan apa yang perlu kita ambil? Bahwa Tuhan Yesus memperlihatkan kepeduliannya. Amin. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa pertama kali kabar tentang kelahirannya disampaikan kepada para gembala. Sekali lagi, bukan orang penting loh yang disampaikan, bukan kepada ahli Taurat, bukan orang-orang pemerintahan Romawi pada saat itu, tapi orang-orang yang dianggap paling rendah, paling hina. Peduli dari Yesus lahir sampai Tuhan Yesus pun menjadi dewasa, dia tetap menunjukkan kepeduliannya. Begitupun dengan kita. Kalau kita mengatakan aku anak Tuhan, pertanyaannya, kalau engkau anak Tuhan, engkau sudah peduli belum sama rekanmu di sebelah? Kalau belum, engkau bukan anak Tuhan. Ya kan? Makanya kan dikatakan, ya buah nggak jatuh dari pohonnya, nggak jatuh dari pohonnya. Dikatakan lagi, dia bapak kita. Artinya, ya anak gak bakal jauh beda karakternya dengan bapak. Kalau kita jauh karakternya beda dengan bapak, ya berarti kita bukan anaknya. Jangan mengatakan aku anak Tuhan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tapi kelakuannya bukan anak raja, bukan anak Tuhan. Ya, yang tadi saya bilang, haleluya, rumah haleluya. Ya, rajin pelayanan, rajin baca Alkitab, sampai 10 kali, kejadian sampai Wahyu. Ya, tapi nggak menghidupi. Berantem terus, berbohong terus, nggak peduli sama rekannya, egois terus. Ya, hanya mementingkan diri sendiri. Ego. Siang hari ini, momentum perayaan hari kelahiran Tuhan, ya, kita harus menunjukkan kepedulian kita, amin. Mulai dari mana? Keluarga. Nggak usah jauh-jauh, ya, keluarga dulu, ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak, abang, adik kita, itu dulu, ya. Saya juga setuju, ya, orang yang pelayanan terlebih dahulu dalam keluarga, ya. Sejago apapun kita bermain musik, sejago apapun kita di mimbar, ya, kalau kita di rumah, ya, berbeda dengan apa yang kita sampaikan, yang kita lakukan dalam pelayanan kita, saya katakan sia-sia. Makanya saya setuju dengan, kalau mungkin kenal Pastor Yeri, ya, beliau sering menggaungkan tentang haya hadir, hashtag haya hadir. Ya, beliau mengutamakan keluarga dulu baru keluar. Habis sudah keluarga di mana? Tempat kerja kita. Ya, saya sebagai guru pengajar anak-anak, apalagi anak sekarang, tahu ya, anak-anak remaja SMP, ya, masih dalam pelin-pelan. Ya, apalagi anak sekarang. Waduh, luar biasa, apalagi ada anak Jakarta Utara, ya, Celincing. Nah, itu luar biasa, udah nggak perlu dijelaskan. Ya, kayak setiap hari pokoknya ada aja masalah, ada aja ini, ya, persoalan. Tapi tadi kita diajarkan untuk peduli. Ya, kita nggak tahu dengan latar belakangnya, mungkin dia broken home, bermasalah, ya, yang membuat dia tadi jadi kehilangan jati dirinya. Ya, apalagi saya setuju, memang masa remaja lagi masa labil-labilnya, diombang-ambingkan, jadi wajar. Apalagi dengan ada TikTok, IG, dan seterusnya. Meskipun kemarin saya baca ya, di mana ya dilarang, ya, TikTok itu dihapus kalau nggak salah di China atau di mana saya lupa, Australia, pokoknya di mana lah negara Eropa itu, ya. Bahkan juga ada wacana katanya di Indonesia, ya, saya nggak tahu lah, ya. Tapi kalau memang itu hal yang positif, why not? Ya. Tapi kita kembali kepada poin tadi, kita harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, amin. Mulai dari keluarga, tempat kantor, ya, gereja, baru masyarakat. Karena Tuhan menunjukkan kepeduliannya. Yang terakhir, ya, keteladanan apa yang perlu kita ambil, kita pelajari dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menyatakan pengampunannya. Katakan sebelah kanan kirinya, engkau harus mengampuni.
Saya nggak perlu tanya ya, karena mungkin juga dijawab. Ya, siapa yang hari ini yang belum mengampuni sampai hari ini, ya. Tapi intinya, ya, aduh, si beragama itu, ya, gampang banget ngomongnya, mengampuni, kan susah. Apalagi bikin dia kesel sama saya, ya, utang nggak dibayar, contohnya. Justru utang yang ngutang lebih galak. Kita nagih, kita yang dimarahin. Enggak ya, canda ya. Ya, itu maksudnya. Jadi yang ketiga, Tuhan Yesus menyatakan pengampunannya. Contohnya apa? Tadi saya sudah singgung. Ya, ketika juga dia disalibkan, dia mengampuni. Maka saya katakan tadi, ada nggak di Alkitab yang mengatakan Yesus berdosa, yang mengatakan Yesus memberikan pembalasan? Nggak ada. Ya, itu yang membedakan Tuhan kita. Bukan berarti Tuhan kita lemah loh, bukan. Ya, makanya dengan jelas ya dalam Matius dikatakan kasihilah musuhmu. Gampang atau susah? Susah banget. Ya, apalagi yang sudah dendam kesumat ya. Iya benar itu Pak. Yang udah kepahit. Bahaya loh, kalau orang yang sering dendam itu jadi kepahitan. Bahkan nanti ada riwayat sakitnya kan, itu bahaya. Makanya kan Amsal menjelaskan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau ada masalah tersenyum, ya. Kalau didendam senyumi aja, ya. Meskipun tadi gampang banget, Bro Gamaliel bilangnya senyumin aja. Ya, padahal dia nggak tahu apa yang dia alami. Ya betul, Tuhan pun sudah mengalami. Ya, dia dikucilkan, dia mau dilempari batu, dia mau diancam, bahkan dia disalibkan pun nggak pernah memberikan pembalasan. Apa yang dilakukan? Pengampunan. Momentum Natal ini, poin yang ketiga, kita harus belajar mengampuni. Apalagi yang kita sudah sematkan, musuh terbesar saya, si Anu. Itu kita harus siapapun itu, whatever, mau keluarga, mau rekan kerja, ya, atau mungkin dalam pelayanan yang kita sebel. Aku malas kalau ibadah ada dia, mending gue ibadah tempat lain. Pokoknya kalau masih ada dia, gue nggak mau pelayanan. Titik. Nggak mau pagem. Nggak mau bugem, nggak mau kak. Pokoknya kalau masih ada dia, gue nggak mau. Nah itu aja udah salah kita motivasinya ke gereja, ya, bukan buat Tuhan, malah manusia. Ya, 3 poin tadi, ya, keteladanan, ya, momentum Natal, ya, apalagi memasuki 2025 yang kita tidak tahu. Yang kita dengar berita rumornya yang makin nanti menakutkan, yang makin mengkhawatirkan. Tapi percaya, selagi karakter kita, sifat kita sama seperti Tuhan kita, saya percaya kita bisa melewati setiap tantangan yang ada, setiap persoalan yang ada. Ya, dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Titik. Jadi kalau engkau merasa, oh ya, saya mengalami masalah yang paling luar biasa, Tuhan sudah memprediksi masalahmu. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Selagi engkau berpaut kepada Tuhan, selagi engkau melakukan 3 poin ini, saya percaya engkau akan baik-baik saja. Jaminannya apa? Tuhan. Karena saya pun ngalamin. Ya, minggu yang lalu saya mengalami kecelakaan, ya, motor. Salah saya sendiri, memang nggak fokus, nabrak batu. Ya, di tangan saya nih ada bekas luka kaki. Ya, jatuh langsung ke stekak itu. Bangun nggak bisa. Mau nggak mau saya harus minta bantuan warga. Dan kebetulan akses tahu tempat kami ya, itu kan lagi blokir karena lagi perbaikan pipa. Ya, kalau sampai hari ini, makanya belum kelar, nggak tahu sampai kapan itu. Ya kan, mungkin sampai Tuhan datang kali, ya, baru kelar, ya kan? Karena itu memang jalan yang lalu kontainer, ya.
dan gak ada puji Tuhannya. Ya, meskipun spion motor saya pecah, ya, terus rem kaki masuk ke ini ya, masalah seterusnya. Pokoknya pala juga kena, karena saya nggak pakai helm, saya sendiri, nggak pakai jaket, lecet lah ini. Ya, pulang-pulang keluarga panik, kenapa kamu? Dan tahu nggak rekan-rekan terkasih, besoknya saya pelayanan di sekolah Natalan. Ya, keluarga bilang, udah nggak usah pelayanan, istirahat dulu. Saya jalan udah kayak orang ini ya, nggak bisa lagi, sakit. Ya, dulu saya juga orangnya nggak suka dengan dikasih betadine. Saya nggak tahu ya kalau rekan-rekan ada seperti saya ya. Tapi orang tua maksa udah pakai betadine seterusnya dan sebagainya. Ya, dan saya berpikir besok gimana Tuhan? Saya pelayanan. Ya, main musik dan seterusnya. Ya, kalau memang Tuhan izinkan, ya saya percaya. Tapi kalaupun Tuhan nggak izinkan, tidak mengapa Tuhan. Ya, saya pikir besoknya sembuh ya. Ya, karena saya percaya dengan ini ya. Ternyata malah tambah sakit. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap datang. Ya, memang saya udah kabari di grup kami guru-guru. Saya bilang, insya Allah Bapak Ibu Guru, mohon maaf, kemarin saya mengalami kecelakaan dan seterusnya. Mohon doanya, semoga besok saya pulih. Ya, ternyata malah lebih parah. Tapi yang saya lakukan, ya, saya tetap mengerjakan bagian saya buat Tuhan. Amin. Bukan berarti saya bilang ke saudara ya, engkau harus kecelakaan, bukan. Tapi dalam keadaan yang kita tadi, masalah yang sudah berhimpit ya, menimpa kita tetap datang kepada Tuhan. Ya. Amin. Sampai bilang anak murid saya, Pak Gamo luar biasa ya, ini dan seterusnya. Iya, ya kan? Tetap saya lakukan, ya. Apalagi saya kan main ini ya, main drum ya, dan memang yang sakit ininya, nggak ininya, kan telapak kakinya, jadi nggak mempengaruhi memang. Tapi kalau jalan sakit, memang tangan juga, pagi pala tidur itu kunang-kunang karena sakit, sampai saya harus beli obat tidur untuk tidur. Ya, jadi 3 poin tadi ya, keteladanan ya kita harus terapkan. Amin. Ya, 2024 kalau mungkin banyak ya sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tanggalkan. Jangan sampai 2025 sama seperti 2024. Ya, jangan hanya bilang, oh ya, resolusi saya seperti ini, tapi kelakuan masih seperti 2024. Ya, amin. Saya akan mengakhiri dengan firman Tuhan. Kita buka dalam Lukas 2 ayat 14, masih sama. Lukas 2 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Ya. Boleh saya undang pemusik untuk ke depan. Kita menyanyikan lagu yang tadi yang Kabir boleh bantu nanti. Amin. Kita baca bersama-sama Lukas 2 ayat 14. 3, 2, ya. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan. Amin. Inti dari semuanya itu hanya kemuliaan bagi Tuhan. Dan kemuliaan bagi Tuhan menjadi perkenanan bagi kita. Jangan sampai Tuhan mengatakan, ya, engkau tidak berkenan. Itu sangat menyakitkan. Ya. Biarkan manusia mengatakan ya tentang apa yang buruk tentang kita, tapi jangan sampai Tuhan yang mengatakan demikian kepada kita. Itu jauh lebih menyakiti. Oleh sebab itu mari keteladanan Tuhan Yesus perlu kita terapkan melalui momentum kelahiran Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Saya undang untuk bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami belajar dari kekaruniaan Engkau Tuhan, bahwa kami perlu merendahkan hati kami, belajar untuk rendah hati, belajar untuk peduli, dan belajar untuk mengampuni. Karena Engkau terlebih dahulu Tuhan sudah melakukannya terhadap kami Tuhan. Kiranya Tuhan di bulan Desember ini, bahkan Tuhan di mana Tuhan dalam hitungan hari kami akan meninggalkan 2024, memasuki tahun yang baru. Kami tidak mau Tuhan kehidupan kami sama seperti 2024. Kami ingin berbeda Tuhan, kami ingin naik level Tuhan. Kiranya ajari kami, tuntun kami Tuhan. Meskipun Tuhan banyak hal yang telah kami berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan, layakan kami Tuhan, sehingga Tuhan momentum Natal ini tidak sia-sia Tuhan. Dan kami menginginkan Tuhan lahir dalam kehidupan kami hari ini, bahkan seterusnya. Ingatkan kami Tuhan ketika kami melangkah, ingatkan kami Tuhan ketika kami melakukan apa yang kami perbuat. Karena kami percaya hidup kami milik-Mu, bukan milik kami. Terima kasih Tuhan, hamba telah menyelesaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan secara terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas dalam mengajari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nah, doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan penasihat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Ada doa di dasar dulu ya. Nanti kita sama-sama berdoa, ya, bukan hanya saya atau teman-teman tim altar, tapi kita semua berdoa. Kita berdoa buat bangsa kita, apalagi buat rekan-rekan kita yang merayakan Natal, yang hari ini, ya, di sore nanti atau di malam, atau nanti besok dan seterusnya sampai Januari. Kita berdoa tidak ada terjadi kekacauan, tidak ada terjadi intimidasi. Ya, kita berdoa untuk pemerintahan kita doakan untuk bahkan tempat di sini pengembalaan, ya. Kita doakan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, kita doakan semuanya, dan kita doakan apa yang menjadi pribadi dan pergumulan. Nah, mari kita sama-sama berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini, di mana Tuhan kami telah selesai dalam rangkaian ibadah raya kami Tuhan di siang hari ini. Pujian penyembahanlah kami naikkan semua Tuhan, berbau rupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Persembahan bernama hati kami Tuhan, kiranya memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Bahkan firman-Mu yang mengajari kami Tuhan, untuk kami Tuhan taat setia dan sama seperti Engkau menjadi, ya, bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan pemimpin kami, berkati presiden kami, berkati wakil presiden, para menteri yang ada. Tuhan berkati mereka. Kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, kiranya Tuhan mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, khususnya Tuhan bagi kami warga Indonesia. Kalaupun Tuhan ada mungkin kebijakan Tuhan yang hanya menguntungkan pribadi, kiranya Tuhan ingatkan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan pulihkan negeri kami, negara kami, dari segala Tuhan bentuk tindakan ancaman, dari bentuk tindakan kekerasan, kriminal, apapun itu Tuhan yang kami lihat salah satunya menakutkan Tuhan. Kami percaya
Indonesia sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Jakarta. Kami bersyukur untuk penetapan gubernur. Kiranya Tuhan berkati mereka. Kalau Tuhan menjadi izin-Mu, mereka Tuhan menjadi gubernur. Jadilah kehendak-Mu, membawa kota Jakarta, kota kami, menjadi kota yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat setiap saudara kami Tuhan, rekan-rekan kami Tuhan yang merayakan Natal hari ini khususnya Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan, baik di kota-kota, baik di pedalaman, desa-desa Tuhan, bahkan tempat terpencil sekalipun Tuhan, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan lindungi dengan kuasa darah-Mu. Kami menolak Tuhan segala bentuk kekacauan dari bentuk setiap tindakan oknum yang sengaja Tuhan memecah belah bangsa kami. Kiranya Tuhan pertobatan ada bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan setiap umat-umat-Mu merayakan dengan penuh sukacita, penuh kedamaian akan kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat pengembangan tempat ini Tuhan. Buat GSI Koinonia Tuhan, Tuhan berkati. Berkati tim pastoral yang ada Tuhan. Setiap pengerja yang ada Tuhan. Jemaat yang ada Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan kirimkan jemaat-jemaat yang ada Tuhan dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku Tuhan ke tempat ini. Kami percaya Tuhan bangku-bangku yang disediakan dari depan hingga belakang, Tuhan menarik setiap jiwa-jiwa Tuhan yang haus akan Kau Tuhan. Setiap Tuhan program-program yang ada Tuhan, yang menjadi program tempat ini, Tuhan berkati. Menjadi visi misi Tuhan apapun di tempat ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan terkhusus buat kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Apapun masalah kami, apapun beban kami Tuhan, kami percaya ketika kami pulang Tuhan, kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami diberkati, kami mampu menghadapi setiap persoalan yang ada Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di mana Tuhan sebentar kami juga meninggalkan tempat ini, Tuhan tutup bungus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apartemen dari Nias Tuhan berkati, Tuhan lawat dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan kehidupan kami mulai dari siang hari ini, sore, bahkan menjelang malam nanti, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari saya undang untuk kita berdiri, kita menyanyikan lagu Doa Yabes. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati engkau dimanapun kau berada, dibuatnya berhasil. Engkau menjadi kepala bukan ekor, dibuatnya naik bukan turun. Kiranya kasih Allah, persekutuan yang indah dan yang manis menyertai kita mulai hari sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, yang sudah berkah. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.